Pernahkah kalian menyadari bahwa Indonesia tidak hanya ada satu budaya, tetapi ada ratusan perbedaan yang hidup bersama? Dari Sabang sampai Merauke, daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan tersebut bukan menjadi pemisah, namun menjadi sebuah kekuatan bangsa itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Charonizar. Saya Subaidah, Kami dari jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan membahas tentang Keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman adalah kondisi masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, seperti suku, budaya, agama, ras, dan bahasa. Dalam kajian sosiologi, keberagaman disebut sebagai pluralitas sosial, yaitu kondisi masyarakat yang hidup secara berkelompok dengan latar belakang berbeda. Baik teman-teman, di video tadi sudah dibahas tentang apa itu keberagaman. Sekarang kami akan melanjutkan materi kami dengan keberagaman beragama di Indonesia. Ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, izinkan kami mengganti latar belakang. Jumlah penganut agama Islam sendiri di Indonesia sebanyak 86-87% jumlah penduduk Indonesia yang kisaran kurang lebih 230 juta jiwa. Dan agama Islam memiliki kitab suci yaitu Al-Quran, dan tempat ibadahnya adalah masjid, dan juga ada beberapa hari-hari besar dalam agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Maulid Nabi. Selanjutnya adalah agama Kristen Protestan. Kristen Protestan sendiri masuk ke Indonesia yaitu pada masa penjajahan Eropa. Khususnya faktor ini dipengaruhi oleh penjajahan Belanda. Penganut dari agama ini kebanyakan ada di wilayah Papua, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Untuk Kristen Protestan sendiri di Indonesia itu sekitar 6-7%, itu sekitar 20 juta jiwa. Dan untuk kitab sucinya sendiri ada Alkitab, terus juga untuk tempat mereka beribadah itu ada di gereja, dan lanjut mereka ada hari-hari besar itu seperti Natal dan juga pun hari Paskah. Agama Kristen Katolik masuk ke Indonesia melalui bangsa Portugis dan berkembang di sebagian daerah seperti Flores dan sebagian Kalimantan. Jumlah penganutnya ada 3% atau kurang lebih 8 juta jiwa. Kitab sucinya adalah Alkitab. Tempat ibadahnya yaitu gereja atau katedral, dan pemimpin tertingginya yaitu Paus di Vatikan, dan hari besarnya yaitu hari Natal dan hari Paskah. Agama Buddha telah berkembang di Indonesia semenjak zaman kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit. Dan sekarang agama Buddha banyak dianut oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Jumlah penganutnya yaitu 0,7% atau kurang lebih 2 juta jiwa. Kitab sucinya adalah Tripitaka, dan tempat ibadahnya yaitu vihara, dan juga hari besarnya adalah hari Waisak. Selanjutnya ada agama Hindu. Agama Hindu ini banyak sekali dianut oleh masyarakat Bali karena mungkin ada kaitannya dengan agama kerajaan Hindu Buddha pada zaman dahulu. Penganut agama Hindu di Indonesia tercatat 1,5-2% atau setara 4 juta jiwa di wilayah Indonesia. Agama Hindu memiliki kitab yaitu bernama Weda, memiliki tempat ibadah yang bernama Pura, dan tentunya memiliki hari-hari besar yaitu Balungan, Nyepi, dan Kuningan. Agama Konghucu berkembang ketika masyarakat Tionghoa di Indonesia, dan agama ini diresmikan kembali pada masa pemerintahan Presiden Abdullah Malong. Agama Konghucu sendiri memiliki penganut sekitar ratusan ribu jiwa saja di Indonesia. Agama Konghucu tentunya memiliki tempat beribadah yang disebut dengan kelenteng. Hari besar mereka yaitu ada Cap Gomeh dan Iman. Keberagaman agama di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia hidup dalam perbedaan dan saling berdampingan. Dengan adanya sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan, itu dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan Semangat kebersamaan, dengan menghargai perbedaan dan keberagaman. Perbedaan itu indah, persatuan itu kuat.